Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Bersyukurlah kita, Tuhan telah hantar di hari ini. Pasti semua sudah punya rencana-rencana, jadwal aktivitas apa yang akan dikerjakan, apa yang harus diselesaikan untuk hari ini. Kemanapun kita pergi dan kita akan berkarya. Sebelumnya marilah kita mendengarkan firman Tuhan menuntun kita. Kita berdoa. Adalah hal yang patut disyukuri. Ketika melewati malam dalam petiduran, Tuhan tibakan ada di hari ini. Engkau menghendaki kami untuk menghargai setiap waktu dan kesempatan kehidupan yang Kau berikan. Untuk kami boleh beraktivitas, sekalipun ada pergumulan dan kesusahan, ada kesedihan, tetapi kami tidak akan melupakan mengucap syukur dalam segala hal. Firman menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan dituntun dengan Kejadian 21 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman hari ini mengisahkan Hagar mengalami krisis ketiadaan air hidup, ataupun menunjuk pada ketiadaan air minum ketika mengembara di padang gurun yang panas dan gersang. Saudara, kita semua tahu air adalah kebutuhan vital makhluk hidup. Ketiadaan air dapat membuat manusia sakit, menderita sengsara, bahkan bisa mati karena kekurangan dan ketiadaan air di dalam tubuh ini. Sebab air di dalam tubuh manusia membantu proses metabolisme, mengangkut nutrisi ke sel-sel dan membuang racun serta zat sisa melalui urin dan juga keringat. Orang dewasa membutuhkan air 60%, sedangkan bayi membutuhkan 70-80%. Jadi dapat dimengerti mengapa Ismail lebih dahulu menderita kesakitan dan menangis ketika ia kekurangan air. Dikatakan, menangislah ia dengan suara nyaring. Dan mengapa Hagar ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan tidak tahan aku melihat anak itu mati, kata Hagar. Karena menurut perhitungannya, sebagai manusia tanpa air mereka pasti menderita dan mati. Itu jugalah yang menjadi pemahaman kita. Saudara-saudara, setiap manusia pasti tidak akan menderita kesakitan dan penderitaan jika dia akan mengalami adanya pengharapan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja. Dalam keputusasaan manusia, sering kita tidak memiliki kepekaan dan justru kehilangan kasih sayang.
ada berbagai alasan melatar belakangi ketidakpedulian, tidak peka, dan melakukan kekerasan seperti kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, tekanan hidup, gagal cinta, gagal usaha, gagal studi, gagal mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, keluarga atau orang terdekat yang seharusnya menjadi tempat mendapatkan bimbingan dan kehangatan cinta kasih, banyak yang terancam karena masalah di atas. Rasa frustrasi akan kebutuhan hidup yang semakin sulit juga dapat menjadi penyebab, seperti dalam cerita Hagar dan Ismail yang kehabisan air sebagai kebutuhan pokok manusia. Saudara-saudaraku, bukankah hidup ini selalu mengalami pasang surut? Kadang tertawa, kadang menangis, kadang kelimpahan, kadang kekurangan. Belajarlah dari kisah Hagar yang sedang berada di dalam masalah, namun Tuhan Allah tetap mendengar seruan anaknya Ismail. Firman hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Allah mendengar tangisan orang yang tidak berdosa. Tuhan Allah pasti mengerti air mata apa yang sedang kita alami. Janganlah takut menghadapi masalah. Tetaplah berharap dan bangkit, karena bersama dengan Tuhan Allah pasti kita bisa. Pasti kita dimampukan menghadapi berbagai tantangan. Saudara-saudara, apakah yang engkau susahkan? Hagar, itu perkataan Tuhan. Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Jika kita mengalami keputusasaan, yakinlah Tuhan Allah setia kepada janjinya, kendati kita sering tidak setia kepadanya. Karena itu kita harus selalu berefleksi diri dengan objektif. Apakah keputusasaan terjadi karena Tuhan Allah meninggalkan kita, atau kita justru yang meninggalkan Tuhan? Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami agar dapat memiliki pengharapan di saat menangis karena putus asa dan karena keadaan yang ketiadaan harapan. Berikanlah kami kekuatan menghadapi masalah, sehingga kami tidak menjadi takut untuk melangkah hari ini, esok, dan seterusnya. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Shalom.